Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan sudah berkenan mengikuti diseminasi budaya positif dalam rangkaian proses pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti. Eh, Sebenarnya ini adalah tugas aksi nyata saya dari modul 1.4 yang terakhir saya pelajari. Saya sudah mempelajari dari modul 1 itu ada 4 subnya, ada 1.1, 1.2, dan 1.3 yang terakhir adalah 1.4. Di mana aksi nyata ini menceritakan tentang budaya positif. Jadi salah satu bentuk aksi nyatanya adalah kami calon guru penggerak diminta untuk melakukan diseminasi. Yang pertama, ini mohon maaf saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, saya cuma menyampaikan apa yang saya pelajari, nanti kita diskusi aja. Saya menyadari bahwa saya memang belajar, tapi saya rasa Bapak Ibu di sini sudah luar biasa banyak pengalamannya, pengetahuannya daripada saya. Nanti kita bisa diskusi dan berkolaborasi. Sebenarnya budaya positif ini sangat bagus apabila kita bisa menerapkannya dan kita bisa melakukan kolaborasi. Kenapa? Jika kita tidak berkolaborasi, ini tidak bisa terjadi kalau hanya secara individu saja. Sebelum kita mulai, Pak Budiman bisa memimpin kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Pak Budiman, saya persilakan. Ada nggak Pak Budiman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati yang kami hormati kepada rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir dalam Zoom kegiatan pemateri yang akan disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni nantinya sebagai calon guru penggerak. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'afin mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fili junubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minkum wal amwat khairat wa min tarahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna salamatan fid wa ziyaratan fil mina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqatil maut wa najatina wa lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budiman SPD MSI, iya kah? Bapak SPD aja ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, kita foto bersama dulu. Dani, foto bersama.
Boleh gaya bebas, Bapak Ibu? Sekali lagi. Oke, terima kasih. Oke. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan kepada Pak Sukron, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti desiminasi tugas saya. Dan untuk teman-teman, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan untuk mengikuti desiminasi yang pada pagi hari ini saya laksanakan. Sekali lagi, teman-teman, saya di sini bukan bermaksud menggurui atau bagaimana, saya berniat hanya menyampaikan apa yang saya pelajari di modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti. Nanti kita diskusi aja. Yang pertama, konsep utama modul budaya positif yang saya pelajari, ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Paradigma pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru saat ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, Bapak Ibu, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran pada kurikulum Merdeka saat ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. Diferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana sih Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak? Nanti kalau ada yang mau berpendapat, boleh di kolom chat atau boleh raise hand lebih dahulu. Jadi intinya pembelajaran saat ini kita sebagai guru ini hanya menjadi fasilitator, sementara siswa yang terlibat aktif kita sebagai pendidik itu menuntun Bapak Ibu, bukan kita hanya menuntun bagaimana minat dan bakat siswa. Itu. Maka dari itu di kurikulum Merdeka saat ini kita di awal kan ada asesmen diagnostik baik yang kognitif maupun non kognitif. Ini salah satunya untuk kita sebagai guru agar kita bisa mampu menuntun peserta didik kita. Selanjutnya, nah apa kaitannya dengan disiplin positif? Disiplin positif, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Boleh salah satu kalau mau raise hand atau boleh di kolom chat. Ada? Pak Alek mungkin, Pak Alek kira-kira apa kalau mendengar kata disiplin? Lebih ke tepat waktu sepertinya. Oh, tepat waktu. Kemudian kalau Bu Bari, kedengaran Ibu. Mentaati peraturan-peraturan lah. Oke, oke. Jadi intinya disiplin itu kita taat aturan seperti itu kan ya. Identik ini kan budaya kita atau bagaimana kita mengatakan disiplin itu siswa harus menaati peraturan dan kalau tidak kita hukum seperti itu. Dan ini sebenarnya itu bukan sebuah disiplin positif. Disiplin positif Bapak Ibu ini berbeda dengan disiplin yang biasa yang kita katakan sebagai budaya kita, yaitu disiplin yang taat aturan. Disiplin positif ini adalah disiplin yang tumbuh dari kesadaran diri siswa sehingga walaupun kita tidak ada, walaupun itu kita tidak ada atau tidak ada imbalannya kita tetap melaksanakan. Kenapa? Karena itu tumbuh dari kesadaran diri. Bagaimana cara menumbuhkannya dan bagaimana nanti akan kita bahas. Seorang pendidik, nah setelah tadi kita identikan disiplin dengan kata
taat aturan. Tentu kita seorang pendidik bertujuan agar peserta didik kita memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini Bapak Ibu adalah motivasi yang tumbuh dari kesadaran diri bahwa saya melakukan ini bukan karena imbalan atau takut dihukum, tetapi memang tumbuh dari dirinya. Sementara motivasi ekstrinsik adalah motivasi karena melakukan sesuatu, taat aturan atau apa itu, karena adanya misal takut dihukum, takut dimarah, nanti saya nggak mau mengumpulkan, mau mengumpul tugas karena nanti saya dimarah Bipang, misal kalau nggak mengumpulkan seperti itu. Itu motivasi atau disiplin, tapi dari motivasi ekstrinsik. Jadi kalau tidak dimarahin atau tidak dikasih imbalan, siswa tidak akan mau mengumpulkan tugas. Gitu. Jadi belumlah tumbuh kesadaran diri. Disiplin positif ini nanti lebih ke karakter. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran diri peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman atau sogokan. Tadi sudah saya katakan bahwa disiplin positif ini merupakan disiplin yang tumbuh dari kesadaran diri siswa. Kemudian pada slide selanjutnya kita kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini lebih ke sandang pangan seperti itu. Jadi makanan, minuman, rumah itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar ini apabila tidak terpenuhi nanti akan ada reaksi dari orang yang tidak merasa terpenuhi. Misal tidak bertahan hidup karena dia tidak punya makanan. Kalau dia negatif bisa saja dia mencuri seperti itu. Itu adalah reaksi ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini misal ada siswa yang cari-cari perhatian, itu biasanya siswa ini atau melakukan sesuatu agar diperhatikan. Ini berarti kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Seperti itu. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini kira-kira apa? Ada yang mau menyampaikan atau langsung saja? Langsung saja ya. Penguasaan. Penguasaan di sini adalah jadi kita sebagai manusia itu ingin dianggap atau diakui, begitu juga dengan peserta didik kita bahwa mereka juga ingin dianggap ada, ingin diapresiasi keberadaannya, ingin diapresiasi hasil belajarnya dan dirinya juga diapresiasi bahwa dia ada di situ seperti itu. Itu namanya kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kesenangan, belajar dengan ini adalah kebutuhan ketika di kelas ingin belajar yang menyenangkan, yang happy. Jadi siswa itu tidak takut ketika belajar di kelas, tapi dia senang gitu. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini tidak mereka merasa ketika belajar tidak ada kekangan dari kita. Kita membebaskan anak-anak. Kadang anak-anak itu misal di kelas lagi ngantuk, lagi apa, itu mungkin kebutuhan dasar kebebasannya ini tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi dia mengakibatkan dia malas belajar ketika di kelas. Oh, mungkin bolehlah kita sekali-kali mengajak mereka keluar atau belajar di mana. Kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia ini jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan atau akan menimbulkan suatu reaksi gitu. Seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Oke. Yang pertama tadi motivasi kenapa anak-anak harus datang tepat waktu. Misalnya karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik tadi ya, karena takut dihukum. Ini motivasi yang bukan dari diri siswa, tetapi dari luar diri siswa, karena siswa ini takut dihukum atau dimarah. Kemudian yang kedua, motivasi melakukan taat aturan karena akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini
peserta didik melakukan disiplin diri atau taat aturan karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Misal kita memberikan hadiah Bapak Ibu ketika pembelajaran. Oke, yang dapat juara kuis pertama ini akan akan Ibu kasih bingkisan. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik dari peserta didik yang bukan tumbuh dari dirinya. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah kuncinya di mana ketika siswa sudah mencapai menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya, ini akan tumbuhlah yang namanya karakter yang baik. Peserta didik melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik di mana walaupun kita kadang ada pekerjaan di luar kelas yang harus kita laksanakan, siswa kita kasih latihan soal atau tugas, siswa ini tetap mengumpulkan atau tidak. Ini kalau dia tetap mengumpulkan tanpa rasa takut dari dirinya, memang ini memang sudah kewajiban saya untuk menyelesaikan tugas ini merupakan motivasi intrinsik. Tapi kalau motivasi saya ngumpulkan nanti saya takut dimarah sama Bu Yuni. Bu Yuni kalau di kelas garang nanti saya dimarah-marah gitu. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, konsep hukuman dengan identifikasi gagal. Jadi hukuman dan penghargaan ini dikategorikan dalam modul 1.4 budaya positif yang saya pelajari. Ini diidentifikasikan dengan kata gagal Bapak Ibu. Jadi anak-anak ketika taat aturan karena takut hukuman atau penghargaan, ini merupakan disiplin yang masih gagal, yang belum sukses seperti itu. Kenapa? Karena hukuman itu menyakitkan, merasa tidak nyaman. Kemudian murid merasa takut, murid terpaksa melakukan, dan murid menyembunyikan kesalahannya karena biar tidak dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kenapa? Karena malu. Dulu sering kita misal ada siswa nggak mengumpulkan tugas, kita jemur. Nah, itu termasuk hukuman Bapak Ibu, dan itu akan menimbulkan rasa menyakitkan, kadang bahkan siswa dendam sama kita. Kenapa? Karena mereka merasa kita permalukan seperti itu. Kemudian yang penghargaan ini tidak efektif, mungkin secara jangka pendek ini akan memberikan motivasi pada siswa, tetapi ini tidak dalam jangka panjang. Seperti itu. Karena sebenarnya penghargaan ini bisa merusak hubungan atau sifat iri. Kenapa? Yang dapat hadiah cuma itu aja. Paling sih ini saya tidak pernah, karena saya merasa itu kan seperti itu akan menimbulkan rasa seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini misalnya apa? Saya sudah gitu aja udah dikasih hadiah. Ya udahlah saya nggak mau. Dia tidak akan keluar dari zona nyamannya. Kenapa? Karena dia sudah segitu aja udah kita kasih imbalan yang luar biasa seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ranking ini kan kita akan menggolongkan siswa dari yang ranking atas sampai ranking bawah. Ini akan menimbulkan dampak psikologis juga bagi anak-anak yang dikategorikan rankingnya rendah. Maka dari itu di kurikulum saat ini tidak ada sistem ranking lagi. Kemudian ada merampas hak menghargai dirinya. Kira-kira maksudnya apa nih merampas hak untuk menghargai dirinya? Merampas hak untuk menghargai dirinya ini adalah bagaimana mereka motivasi ekstrinsiknya akan kita rampas karena dia tidak kita berikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya seperti itu. Karena dia ya udah karena itu lagi gitu. Selanjutnya, jadi konsep disiplin positif yang benar itu adalah ada yang sukses, dikategorikan sukses itu konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi ini penguatan jangka pendek, tapi ini bisa kita lakukan, sudah dikategorikan sukses walaupun dalam jangka pendek. Ini butuh monitoring Bapak Ibu. Jadi misal kita sering melakukan, siswa kita kan sering mengeluarkan baju itu beberapa kali sudah saya praktekkan, tapi saya tanya kenapa dikeluarkan bajunya gitu. Kamu kan sekolah kan sudah pulang Bu gitu. Terus saya tanya lagi, emang kalau sudah pulang boleh ya kamu
mengeluarkan baju. Ya bolehlah Bu, kalau peraturan sekolah dilaksanakannya di mana? Di sekolah. Lah, kalau kamu sudah pulang sekolah, saat ini kamu di mana? Ya ini masih di sekolah Bu. Ya kan artinya kamu apa? Artinya kamu masih di sekolah gitu. Kemudian itu kita memberikan stimulus seperti itu. Kemudian kita melihat bagaimana respon dari peserta didik kita. Tapi pada konsekuensi ini, kemudian konsekuensinya apa? Kalau kamu melanggar peraturan seperti ini, masih mengeluarkan baju di saat sekolah, gitu. Ini bisa langsung anak-anak memasukkan baju. Ini yang saya praktekkan ya. Anak-anak langsung memasukkan baju. Tapi ini hanya dalam jangka pendek aja. Karena apa? Siswa tidak bisa merenungi bahwa apa yang saya bukan timbul dari dirinya gitu. Kan, oh ya memang saya harus ini Bu gitu. Kan. Jadi pada puncaknya karakter itu bisa ditimbulkan dari yang namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jika di mana ketika siswa melakukan kesalahan, siswa ini bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, bisa fokus untuk memecahkan masalah dalam jangka panjang, kemudian peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada yang namanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol atas dirinya, kita memegang kontrol pada diri kita. Murid bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Nanti pelaksanaannya, ini contohnya. Ini contoh misal kita melakukan pendekatan restitusi, misal ada siswa nih, ini pengertiannya dulu. Nanti selanjutnya ini ada contohnya, contoh kasusnya. Nah, ini restitusi proses menciptakan kondisi bagi para murid memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat di sini adalah karakter yang lebih baik, Bapak Ibu, bukan karena paksaan, tapi karakter mereka yang lebih baik. Karakter ini kan tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan dari budaya yang dilaksanakan. Ini prosesnya panjang, Bapak Ibu, tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Kita harus ada monitoring dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak bukan melakukan kesalahan, kemudian harus kita hukum atau bagaimana, tapi mereka bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kenapa kalau restitusi itu memperbaiki hubungan? Karena restitusi kita melakukan, nanti kita akan melakukan pendekatan pada anak, bukan langsung kita hukum. Oke, kamu kena ini, langsung kita hormat pada bendera, gitu. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita akan melakukan dialog-dialog terlebih dahulu. Kemudian kita tawarkan, bukan kita memaksa. Kita menawarkan pada siswa, apa kira-kira yang ketika kamu melakukan kesalahan, kita tawarkan konsekuensinya apa, kebajikan apa, sikap apa yang bisa kamu ambil, tindakan apa yang bisa kamu ambil, seperti itu. Yang keempat itu menuntun untuk melipat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ini adalah ciri-ciri restitusi. Kemudian ini contohnya, apa beda ketika kita menangani siswa dengan hukuman, dengan konsekuensi, atau dengan restitusi. Kalau dengan hukuman, guru marah dan siswa menjadi takut. Kenapa? Karena takut dihukum, Ibu. Gitu. Guru menghukum hormat bendera selama 10 menit. Ini karena siswanya tidak mengerjakan tugas. Ini kira-kira ada hubungannya nggak kalau siswa tidak mengumpulkan tugas dengan hormat bendera? Tidak, bukan ya. Jadi itu sebuah hukuman. Itu bukan sebuah restitusi atau konsekuensi. Jadi hukuman seperti itu tidak nyambung. Apa hubungannya ketika siswa tidak mengumpulkan tugas, terus kita minta hormat bendera atau kita minta mereka berdiri? Kemudian kalau kita tangani dengan cara kalau kita tangani dengan cara konsekuensi, ini guru meminta siswa mengerjakan saat istirahat atau mengerjakan 2 kali lipat. Ini apa? Konsekuensi yang ditimbulkan karena kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini misal hal yang bisa kita lakukan, atau ini akan menimbulkan guru tegas dan siswa menghormati aturan. Kemudian, tapi ini kita lanjutkan dengan restitusi.
Kemudian ketika kita melaksanakan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan menuntun siswa untuk menyelesaikan masalah. Jadi, Bapak Ibu, di paradigma pembelajaran kurikulum Merdeka saat ini, guru itu sebagai fasilitator kita menuntun siswa kita. Kita tidak bisa memaksa bagaimana siswa kita tidak boleh memaksa, kita harus menyesuaikan dengan bakat dan minat siswa kita. Jadi kita sebagai guru menjadi fasilitator, tugas kita adalah menuntun bakat dan minat siswa kita sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan kita juga tidak bisa yang namanya menutup mata bahwa kita harus memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kita harus menyesuaikan diri juga dengan kodrat zaman saat ini. Anak-anak saat ini tumbuh di era milenial di mana gadget itu luar biasa menggerus mereka. Kemudian anak-anak tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya gadget dan itu kita harus menyesuaikan. Jadi yang menyesuaikan adalah kita Bapak Ibu sebagai seorang guru. Kita menyesuaikan, kita harus tahu dunia mereka agar kita bisa menuntun anak-anak tersebut. Kalau kodrat alam itu kodrat yang bagaimana? Kodrat alam adalah di mana anak itu berada, di mana lingkungan dia berada saat ini. Misal di sekolah kita, tentu lingkungannya ini berbeda dengan anak-anak yang ada di Kapuas Hulu, di mana misal lingkungan belajarnya juga beda, letak geografisnya juga berbeda. Jadi itu juga harus kita sesuaikan bagaimana kita ada namanya kontekstual. Jadi kita mengkontekskan ketika melakukan pembelajaran, kita kondisikan sesuai dengan kondisi di mana sekolah kita berada, di mana kondisi anak-anak kita, kemudian memperhatikan juga kodrat zaman dari peserta didik kita. Ketika ini terjadi, guru akan terbuka dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan inilah yang menumbuhkan yang namanya karakter positif dengan melaksanakan disiplin, sehingga siswa melaksanakan disiplin positif. 5 posisi kontrol restitusi, ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira nih Bapak Ibu kita renungkan selama ini kita ketika menjadi seorang guru, kita menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah sama siswa, atau kita menjadi teman, atau kita menjadi pemantau atau manajer. Kira-kira kita udah di posisi mana nih Bapak Ibu? Idealnya kita di posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga belajar, saya juga pernah di posisi penghukum, saya juga sudah pernah melakukan posisi rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer ini masih dalam proses pembelajaran. Jadi sedikit-sedikit apa yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini saya implementasikan dari diri saya dulu. Saya mulai di kelas, bagaimana, kemudian ada nggak reaksi yang berbeda dari siswa tersebut. Ini untuk membedakannya, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Siswa kita juga sering melakukan ini kan ya Ibu ya. Kalau kita menghukum patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan kelas, itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena kamu tidak memakai atribut lengkap. Seperti itu. Dan kalau membuat merasa bersalah, ini biasanya dialog yang kita lakukan. Berapa kali Ibu harus ngasih tahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Nah, ini jadi siswa merasa bersalah. Kemudian kalau kita jadi teman, ayo tertib. Nah, buat Ibu bangga, ya udah nggak apa-apa untuk kali ini Ibu maafkan. Nah, itu biasanya kita dalam posisi teman. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Konsekuensinya apa ya Bu ya? Gitu. Oh, ya udah saya masukkan baju ya Bu ya. Kan kadang anak-anak bilangnya gitu. Jadi itu keluar dari anak, bukan dari kita. Kemudian posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Gitu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Ini nanti Bapak Ibu, posisi manajer ini tidak lepas yang dari yang namanya keyakinan kelas. Jadi nanti akan kita pelajari lagi selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Maka mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kemarin di awal pembelajaran saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Saya pertama melakukan diskusi dulu dengan anak-anak. Jadi keyakinan kelas ini
saya dari suara anak-anak. Jadi saya tawarkan nih, apa gimana gini-gini. Dan keyakinan kelas ini menggunakan bahasa-bahasa yang positif Bapak Ibu, tidak ada larangan, tidak, jangan, seperti itu. Jadi dia lebih bersifat universal seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat menggunakan sepeda motor? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa membantu saya menjawabnya? Kira-kira kenapa? Boleh raise hand atau boleh juga di kolom chat. Kenapa kita harus memakai helm? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan, agar kita aman berkendara. Ya, oke. Untuk keselamatan, agar kita aman berkendara. Itu berarti apa? Keyakinan diri kita. Ketika kita menggunakan helm kan Bapak Ibu, itu tumbuh kan, oh saya pakai helm. Karena biar saya selamat. Seperti itu. Itu yang namanya keyakinan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Kira-kira kenapa? Oke, yang kedua, kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan? Oh, selalu jaga kebersihan. Oh, agar lingkungan tetap bersih. Oke, ada lagi kira-kira? Kebersihan sebagian dari iman. Iya, agar agar kebersihan terjaga. Iya, biar bersih atau biar kita sehat ya. Kalau nggak banyak kuman. Nah, itu yang namanya keyakinan yang tumbuh dari diri kita. Bukan karena oh saya membuang sampah karena ada aturan seperti itu. Tapi memang oh saya membuang sampah biar saya sehat, biar lingkungan saya tidak banyak kumannya, biar lingkungan saya bersih. Nah, itu yang namanya keyakinan. Bukan karena ada aturan seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini kenapa tidak bisa berlanjut? Oke, ini guru Sadidik membuat keyakinan kelas. Ini kemarin yang saya laksanakan di kelas, yaitu pertama saya melakukan diskusi tentang peraturan atau keyakinan ini, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan kelas, tapi karena kelas saya yang saya ajarkan banyak nih ya, pada sharing juga, jadi saya meminta anak-anak untuk memberikan keyakinan kelasnya. Jadi ketika anak-anak, misal ada kan ini ada masalah handphone dan lain-lain, saya tanyakan lagi nih, kalau mereka udah oke, ingat Abang Davi, ingat nggak kemarin keyakinan kelas kita apa? Itu yang saya lakukan, dialog itu yang saya kira-kira Bang Davi kalau belajar masih bermain HP, kira-kira melanggar keyakinan kelas enggak? Oh iya Bu. Terus gimana nih kira-kira kalau melanggar keyakinan kelas? Oh berarti saya ini ya Bu ya, HP-nya Ibu simpan aja ya Bu ya. Nah, itu berarti kan tumbuh dari siswa kita tidak memaksa siswa kita menuntun siswa kita seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini bagaimana membentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini caranya membentuk ya dengan bahasa yang lebih abstrak dari peraturan. Ya berupa pernyataan universal, kemudian dibentuk dalam bentuk yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diingat, semua warga kelas dan sekolah dilibatkan. Ini cara membuatnya lebih abstrak dari peraturan. Contohnya apa sih kira-kira? Contohnya apa? Contoh keyakinan kelas bisa di kolom chat. Nah, kira-kira apa kalau keyakinan kelas dia lebih abstrak? Misal kita menggunakan bahasa yang positif ya Bapak Ibu. Anak-anak ini kan kadang kalau kita menggunakan kata tidak dan jangan itu merupakan bahasa yang dikategorikan negatif. Jadi secara psikologisnya kita menggunakan
eh, menjaga ya seperti itu. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang simpan HP pada tempatnya, semisal seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah di ini ya. Nah, ini segitiga. Oh, belum. Oke. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Mana ya di Oke, ini. Ini segitiga restitusi yang saya katakan dari awal tadi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagaimana sih kira-kira? Jadi kita misal ada siswa yang melakukan pelanggaran, dia bolos ketika jam kita ke kantin. Ini kan sering ya, sering terjadi. Apa sih dialog yang bisa kita lakukan? Kemarin saya juga sudah melakukan praktek membuat video segitiga diskusi dengan anak-anak dengan dua kasus. Yang satunya tentang bagaimana siswa di kelas mereka bertengkar karena saling ejek. Ini masih sering terjadi di sekolah kita. Kemudian siswa ini bolos karena dia bosan mengikuti jam pelajaran. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Misal kita bisa menggunakan dialog, nggak apa-apa kok kamu semua orang pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi dia tidak langsung takut, dia merasa ada yang membelanya gitu. Oh saya dibela nih gitu kan. Awalnya gitu dulu biar dia tumbuh rasa oh saya dibela sama Bu Yuni gitu. Saya nggak apa-apa melakukan kesalahan gitu. Kemudian setelah itu baru kita validasi tindakannya. Kemudian oh iya Bu saya gini. Terus kita bisa melakukan validasi tindakan dengan ucapan misal kayak gini. Terus kalau kamu bosen di kelas, apa langsung boleh gitu kamu nongkrong-nongkrong di kantin? Nah, kita tanya tuh baik-baik, kenapa gitu. Oh, pasti dia jawab biasanya tidak boleh, Bu, gitu. Nah, kalau tidak boleh, harusnya bagaimana gitu? Keyakinan kelas kita tanya lagi bagaimana dan apa itu sesuai dengan dan yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan kelasnya. Kita tanyakan, oh kalau tidak boleh bagaimana? Tadi kan seperti itu. Nanti untuk contoh segitiga restitusi ada di link YouTube saya, itu nanti bisa dilihat contoh-contohnya dan bagaimana dialog-dialog yang saya gunakan gitu. Jadi setelah kita validasi tindakan, semua perilaku manusia memiliki alasan. Kita cari tahu apa ketika kamu bolos, ketika kamu keluar dari kelas dan ke kantin, apakah itu boleh gitu? Kita tanya seperti itu. Oh ya tidak boleh Bu. Kalau tidak boleh kenapa? Kira-kira kamu melakukan itu? Oh saya bosen Bu di kelas gitu. Itu kan berarti apa? Berarti kebutuhan dasar kebebasan dari anak itu tidak terpenuhi sehingga menimbulkan dia keluar kelas gitu. Kemudian ada yang bilang gini, oh Bu saya takut sama gurunya. Nah, berarti kebutuhan dasar apa nih yang tidak terpenuhi? Kebutuhan kasih sayang dari kita Bapak Ibu, bahwa kita di kelas itu karena siswa takut sama kita aja, jadi dia nggak sayang gitu. Jadi kebutuhan, jadi akhirnya dia pergi dari kelas kita gitu. Kemudian bosan juga itu juga bisa ya, bosan karena bosan Bu, saya Bu di kelas terus. Nah, itu berarti apa? Kebutuhan dasar kebebasan siswa tidak terpenuhi sehingga jadi ketika kebutuhan dasar anak kita sebagai manusia tidak terpenuhi, ini akan menimbulkan reaksi dari mereka. Bisa tadi ya karena kita monoton ngajarnya ini itu terpusat pada kita guru ceramah dan lain-lain. Akhirnya siswa merasa bosan, akhirnya akan menimbulkan apa? Ngantuk lah, lemes lah seperti itu. Nah, jadi kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Kita memvalidasi sebelum kita menanyakan, bukan langsung kita hukum, tapi kita validasi tindakan dia itu kenapa gitu. Alasannya apa kamu melakukan itu gitu. Itu setelah kita tahu alasannya kita menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan kita kan di awal tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan kira-kira kalau kamu di kantin nih kamu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Yang melanggar Bu, terus sikap apa nih yang bisa kamu ambil? Itu kita tawarkan pada peserta didik.
sikap apa nih kira-kira yang bisa kamu ambil setelah melakukan ini, seperti itu. Kalau yang konsekuensinya itu langsung kita katakan aja, eh, kamu kan sudah, kamu tahu ya, kamu melanggar keyakinan kelas, kira-kira konsekuensinya apa? Nah, saya masih terjebak di menanyakan itu, belum belum menanyakan sikap apa yang belum kamu ambil seperti itu. Itu yang beberapa dalam kurun berapa minggu ini saya laksanakan karena modul ini belum lama juga saya pelajari. Kebetulan untuk pembelajaran CGB Angkatan 11 ini dimulai dari bulan Juni pertengahan, kemudian kita ada 4 modul, ini modul terakhir itu jadi sekitar 2 bulan ya, Juni, Juli, 2 bulan itu terbagi. Jadi kurang lebih 2 mingguan belajar ini langsung saya praktekkan itu saya merasa sendiri belum maksimal, jadi harus banyak dimasukkan dan lain-lainnya. Kemudian ini contohnya, ini nanti yang saya bilang bisa dilihat di Zoom saya ya Bapak Ibu. Lutfi apa kabar nak? Baik, ya lagi belajar. Saya bosan di kelas, apalagi matematika banyak tugasnya. Jadi saya mengajak teman-teman saya ke kantin, tapi mereka tidak mau. Saya pergi sendiri. Begitu, nggak apa-apa Gusti, bosan, malas itu hal yang manusiawi. Mungkin karena Gusti lagi jenuh atau ada hal lain. Oke, nanti bisa karena waktunya sudah hampir jam 11 Bapak Ibu. Kita ini yang segitiga diskusi yang kedua, juga saya praktekkan kemarin. Ini ya, ini tentang siswa, ada anak-anak yang ngadu sama saya, seperti itu. Ini duduk sini. Ya, oke, ini segitiga diskusi yang saya laksanakan praktek ini juga salah satu rangkaian dari tugas CGP yang sedang saya laksanakan. Dan kasus-kasus ini saya ambil dari kasus-kasus yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya seorang pendidik memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among, posisi manajer, untuk menuntun peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya itu saja yang saya pelajari dari modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak saat ini. Bapak Ibu, kita sampai jam 11 saja ya, kita tanya jawab dulu, barangkali kita diskusi dulu aja. Ini Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman dari hasil pengalamannya atau belajarnya. Saya tahu Bapak Ibu banyak sekali pengalaman dan ilmu. Kalau saya kan ini hanya teorinya ya, teori yang saya pelajari. Jadi ada kira-kira yang mau boleh raise hand dulu. Atau boleh juga di kolom komentar jika ada yang mau bertanya. Ya, saya nambah sedikit ya, Bu ya, Bu ya. Ya, silakan Pak. Jadi ini bagus sekali Bu, sangat positif sekali yang disampaikan Bu Yudi ini. Sebenarnya dengan cara begini kita bisa merefleksikan diri kita, introspeksi diri kita. Kita mungkin udah banyak menjalani, tapi dengan cara gini paling tidak kita bisa bercermin lah, bercermin kira-kira ada hal-hal apa yang perlu kita perbaiki, yang perlu apa. Jadi ini baik sekali. Jadi memang ada beberapa metode, mungkin salah satu ini bisa kita terapkan seperti yang tadi Ibu apakah. Jadi memang manusia itu perlu berbagai pendekatan,
mungkin pendekatan manusiawi, humanis mungkin jauh lebih lebih apa? eh, Lebih nyaman seperti kita juga lah. Karena pada hakikatnya manusia itu ingin dihargai, dihormati, diakui eksistensinya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Yuni ini sangat bagus sekali. Menurut saya patut kita semua coba menerapkan. Tentunya tidak ada yang sempurna, tidak ada metode yang sempurna. Semuanya pasti ada kekurangan, tapi ini bagus menurut saya. Memang kita harus terus memperbarui diri, memperbaiki diri dalam mengadakan pendekatan anak dalam mendidik anak ini. Jadi menurut saya baik sekali. Ini bagus sekali lah menurut saya. Ya itu Bu Yuni. Ya, terima kasih banyak, Pak. Memang untuk melaksanakan ini kita membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, bukan hanya sendiri-sendiri. Iya, Ini kita membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. iya benar. Dan kita bisa menumbuhkan ini kalau yang saya pelajari Pak ya, itu Iya. dari kita membuat dari kelas kita dulu. Kita membuat keyakinan kelas, nanti bisa kita setelah sepakat seirama dengan yang lain, kita bisa nanti menjadi keyakinan sekolah seperti itu. Jadi tumbuh dari bawah dulu sampai ke hal-hal yang besar. Seperti itu. Kalau bisa ini ya menjadi kesadaran kolektif bersama, kita coba memperbaiki dengan cara pendekatan ini mungkin secara apa? Startnya istilahnya, startnya itu bersama kita pola pikirnya sama dulu. Seperti kata Ibu, ini harus kolaborasi, harus semuanya, tidak bisa satu orang, wali kelas, guru. Apa salahnya kita semua mencoba bersama apa yang disampaikan ini baik sekali. Jadi ini bagus sekali, sangat saya support sekali lah pokoknya. Baik, Bu Yudi, ini bagus. Terima kasih banyak Pak atas support. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Boleh Bu Yuni, respon. Ya. Bu Yuni. Ya Ibu. Ibu siapa nih? Oh, Bu Rizky. Bu Siti Mariam ya. Woi. Ya, silakan Ibu. Mau tanya nih, apakah keyakinan kelas bisa diperbaiki dan bagaimana jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas di luar sekolah? Ini banyak terjadi di sekolah kita ya. Iya. Saya jawab dulu atau ada yang mau bertanya lagi? Saya jawab dulu ya Bapak Ibu, ini sharing-sharing aja, nanti boleh yang lain menambahkan. Ini berdasarkan keyakinan kelas itu bisa kita perbarui berdasarkan dengan kondisi kelas kita dan kondisi sekolah kita atau kondisi peserta didik kita. Jadi ini bisa kita berkelanjutan gitu, bisa kita revisi, bisa kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi ini bukan harga mutlak harus itu. Kita bisa secara kontinu melihat apakah ini sesuai atau tidak dengan kondisi kelas kita. Misal ada yang melanggar peraturan di luar sekolah itu bagaimana? Kita tawarkan lagi ke anak-anak. Keyakinan ini kan kita ya kayak bukan kita saku gitu. Kita tanyakan sama anak-anak, kira-kira gimana nih? Kalau ada teman kamu yang melanggar itu, apa boleh kita menambahkan poin di keyakinan gitu? Itu kita tawarkan dulu ke anak-anak, nanti kita buat rumuskannya, kita buat peraturannya dulu, baru kita turunkan menjadi keyakinan. Seperti itu, Bu, siapa tadi ya, Siti Mariam. Jadi bisa keyakinan itu kita laksanakan dan kita revisi. Dan untuk bagaimana cara jika melanggar di luar sekolah gitu. Kalau di luar sekolah tadi untuk keyakinan bisa direvisi. Kalau di luar sekolah itu juga misal dia melakukan tindakan apa dulu nih di luar sekolah. Semisalnya kita itu merusak nama sekolah. Tentu kita juga harus melakukan apa? Kita harus melakukan tindakan bukan ya Bu ya, kita bisa melakukan menggunakan segitiga restitusi dulu. Kita jangan langsung melejat siswa langsung kamu harus salah apa gitu, kamu dihukum ya diskor, itu tidak, tapi kita melakukan pendekatan. Kenapa kamu melakukan ini? Pastikan tadi saya katakan bahwa kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi akan menimbulkan sesuatu gitu, akan menimbulkan hal lain gitu.
Misal dia dari banyak anak-anak kita dari keluarga yang broken home dan lain-lainnya. Jadi di sekolah tuh agak-agak cari perhatian. Cari perhatian ini dalam tanda kutip Bapak Ibu bukan hanya hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif seperti itu. Itu salah satu. Jadi kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan sesuatu. Seperti itu, Bu. Oke, Ada terima lagi? kasih. Makasih Bu Yuni. Ya, sama-sama, Bu. Yang lain bisa misal mau menambahkan boleh. Bu Vita mau menambahkan? Mau menanyakan saja. Oke, makasih Bu Yuni. Ya, Jadi sama-sama. ya ada yang saya mau tanyakan. Eh, jika saya seorang guru memberikan penghargaan secara verbal, misal bagus, pinter, cerdas dan sebagainya, apakah ini juga tidak diperbolehkan? Terima kasih Bu Yuni. Oke. Terima kasih Bu Vita sudah bertanya pertanyaannya. Oke, tadi ada ya yang namanya penghargaan. Penghargaan dikatakan tadi juga termasuk disiplin yang gagal seperti itu. Karena siswa itu merupakan motivasi ekstrinsik yang bukan timbul dari dirinya. Di sini Ibu, Bu Vita, untuk penghargaan bukan verbalnya, tapi kita kasih barang, kita kasih hadiah. Nah, seperti itu. Kalau hadiah, oh ya bagus, itu bukan. Itu bagus, itu malah yang harus kita laksanakan. Keren, kamu hebat, ya ayo lagi bisa, kamu bisa. Itu nggak apa-apa, itu yang diharapkan seperti itu. Itu kan bahwa berarti kita memenuhi kebutuhan dasar dia juga. Kebutuhan dasar apa sih? Penguasaan. Dia kan merasa diakui. Oh iya bagus keren. Itu berarti kita mencukupi kebutuhan penguasaan dia. Oh dia merasa diperhatikan kan. Jadi kebutuhan dasar kasih sayang juga kita laksanakan seperti itu Bu. Jadi yang tidak diperbolehkan penghargaan merusak hubungan itu ketika kita memberikan hadiah berupa misal, yuk siapa akan ibu kasih hadiah botol minum yang itu yang tidak diperbolehkan. Ada lagi atau kalau Jadi Bu Yuni, kalau kita memberikan penghargaan secara ya seperti pujian dan sebagainya itu masih diperbolehkan. boleh itu bagus Ibu. Malah kan kita juga tadi ya mencakup dua kebutuhan dasar penguasaan kita menghargai dia, dia merasa dihargai, merasa disayangin juga seperti itu. Jadi itu yang tidak diperbolehkan itu penghargaan nonverbal yang kita oh saya kasih hadiah Oke, makasih Bu Yuni. sama-sama Jadi saya gini ya, nambahkan boleh ya Bu ya? ya. Jadi benar kata Bu Yuni tadi, kalau sifatnya materi itu apa imitatif istilahnya. Jadi orang itu motivasinya kalau mau apa itu bisa misalnya uang, barang, maka sifatnya palsu, ya kan? Tapi kalau tadi seperti kata Bu Pita tadi, seperti pujian itu baik sekali malah Bu. Memang kita harus sering-sering memberikan apa itu supaya mereka apa karena itu kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan apa. Jadi orang tuh rasa senang dihargai bahwa dia berlaku baik. Jadi itu memang malah bagus dianjurkan itu. Kalau orang berbuat baik, bagus itu kita beri penghargaan, pujian itu bagus. Yang mungkin yang tidak bagus itu betul kata Bu Yudi, mungkin dalam bentuk materi. Karena tujuannya baik itu karena materi. Kalau tidak ada materi itu tidak baik. Nah, betul itu betul Bu ini. Ya benar. Itu aja kira-kira ya. Iya, terima kasih Pak. Yang lain? Bapak Ibu bisa isi kolom absen terlebih dahulu ya. Di kolom absennya Bang Denny mungkin bisa share linknya di kolom chat. Silahkan diisi terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum saya akhiri, mungkin Bapak Ibu ada yang menyampaikan refleksi terlebih dahulu. Boleh dalam bentuk di kolom chat atau boleh juga Bapak Ibu raise hand untuk menyampaikan kita refleksi dari kegiatan diseminasi yang sudah saya laksanakan
atau boleh juga berupa masukan untuk saya secara pribadi. Jadi Bapak Ibu itu kolom di kolom chat sudah diberikan link untuk formnya. Bapak Ibu untuk absennya selain di kolom chat saya share juga di grup Bapak Ibu ya, nanti bisa mengisinya. Oke. Ada kira-kira sebelum kita tutup Bapak Ibu, nanti Pak Budiman bisa menutup dengan doa dulu atau ada yang mau menyampaikan. Atau foto dulu, foto bersama lagi ya. Atau ada teman-teman yang menyampaikan refleksi kira-kira apa sih? Atau masukan buat saya juga boleh. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Ada, saya share linknya di grup besar ya Bapak Ibu. Oke, ada di grup besar untuk absennya bisa diisi. Atau Bu Suartati sebagai pengajar praktek dari Balai Guru Penggerak bisa mungkin mau menyampaikan. Ibu Bu Suartati. Ya, Bu Yuri. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Ibu. Oke, sebelumnya saya kasih acungan jempol dulu buat Bu Yuni. Mantap. Oke, sangat luar biasa sekali Bu Yuni. Saya merefleksikan ya untuk kegiatan Bu Yuni pada hari ini, yaitu diseminasi, di mana Bu Yuni sudah menyampaikan cukup luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan semuanya ya Bu Yuni ya. Sudah hebat, sudah runut penyampaian materinya. Mudah-mudahan rekan-rekan sejawat Bu Yuni juga bisa mengambil sisi positifnya di situ ya Bu Yuni. Ya. Jadi ilmu-ilmu yang sudah Bu Yuni bagikan, kawan-kawan semuanya juga bisa mendapatkan ilmu tersebut yang Bu Yuni diseminasikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di SMA 10. Seperti itu ya Bu Yuni. Mantap, tetap dijaga kolaborasinya. Tergerak dan menggerakkan. Mungkin seperti itu Bu Yuni. Terima kasih. Terima kasih sudah sebagai pengajar PP Pendidikan Guru dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat. Yang lain
Ada lagi? Kalau tidak ada, kita berdoa dulu. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di diseminasi dalam rangkaian pendidikan calon guru yang sedang baik. Mohon supportnya selalu dan mohon motivasinya dan mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua. Dan apabila ada yang salah atau apa, itu dari saya masih dalam proses belajar, Bapak Ibu. Mohon diberikan masukan dan arahan. Pak Budiman mungkin bisa foto dulu ya. Pak Dani, kita foto dulu. Yuk, foto dulu. SMA 10 dulu, SMA 10 dulu. Gaya SMA 10. Dan 2, 3. Udah, Dani? Udah? Slide selanjutnya udah? Sudah ya? Boleh keluar ya? Sudah. Oke. Pak Budiman masih ada? Tidak ada kali. Oke. Selamat Bu Yuni. Besok pakai batik. Terima kasih. Kalau tidak, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.